Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap bersemangat dan terus bersukacita untuk terus rindu mencari akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Engkau mengumpulkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar memiliki kerinduan yang besar untuk melakukannya setiap hari. Urapi setiap hati kami, dan biarkanlah Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita merasa seolah-olah Tuhan diam saja atas kehidupan kita. Padahal Anda saat itu sedang sangat membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Seringkali kita menunggu Tuhan berbicara melalui peristiwa yang besar, yang mengguncang, atau mukjizat yang kasat mata. Namun, kita kerap lupa bahwa Tuhan seringkali menyapa kita justru melalui suara hati yang lembut, sebuah bisikan Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk berbuat benar, menahan amarah, atau melangkah dalam iman. Tantangan terbesar kita hari ini sebenarnya bukanlah ketidaktahuan akan kehendak Allah, melainkan karena kebisingan hidup yang menenggelamkan suara Allah yang lembut itu berbicara pada hati nurani kita. Rutinitas yang padat, notifikasi ponsel yang terus-menerus berbunyi tiada henti, serta berbagai macam kekhawatiran duniawi yang membuat kita mengabaikan dorongan halus suara lembut Tuhan di dalam batin kita. Padahal melakukan kehendak Allah selalu dimulai dari kepekaan untuk mendengar dan juga keberanian untuk kita menjadi taat pada bisikan Tuhan tersebut. Meskipun terkadang terasa begitu berat atau mungkin bertentangan dengan ego kita. Mari sejenak kita meneduhkan hati kita, menyingkirkan segala keraguan-raguan, segala gangguan, dan mari kita belajar bersama bagaimana melatih kepekaan rohani kita untuk mau menaati suara hati yang Tuhan berbicara kepada kita dalam setiap langkah hidup ini. Mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudaraku, pernahkah Anda merasa seolah-olah seperti sedang berjalan di tengah hutan yang sungguh sangat lebat, bahkan hutan itu tertutup oleh kabut yang tebal? Anda tahu bahwa Anda itu harus melangkah, tetapi Anda tidak yakin akan arah mana yang benar. Di tengah berbagai macam kebisingan dan juga tuntutan akan dunia ini, opini orang lain dan juga berbagai macam keinginan ego kita sendiri, seringkali itu sulit membedakan kita, menjadi kesulitan membedakan antara mana suara Tuhan dan mana suara soal keributan dunia yang memenuhi pikiran dan juga hati kita. Raja Daud, sang pemazmur yang menulis ayat ini, saat itu dia bukan sedang duduk santai di istana yang megah,
hidupnya yang sedang baik-baik saja. Tidak demikian, saudaraku. Daud menulisnya dalam kondisi yang sedang tertekan, dikejar-kejar oleh musuhnya dan jiwanya sedang remuk. Namun di titik itulah Daud mengucapkan suatu doa yang paling indah, yang juga sangat relevan bagi hidup kita di zaman sekarang ini. Daud berkata, "Ajarlah aku." Mari kita merenungkan 3 kunci penting dari ayat ini tentang bagaimana belajar menjadi peka dan kita belajar untuk menjadi taat pada suara hati Tuhan. Yang pertama, memiliki hati seorang murid. Frasa yang berkata, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allah-Ku." Langkah pertama untuk melakukan kehendak Allah bukanlah melakukan, melainkan belajar. Daud tidak berkata, "Tuhan, beritahu aku akan masa depan." Atau Daud berkata, "Tuhan, ubahlah situasiku sekarang ini." Tetapi Daud berkata, "Ajarlah aku." Ini adalah sebuah pengakuan dengan kerendahan hati. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan membawa segala rencana kita sendiri. Rencana yang sudah jadi, yang sudah kita pikirkan dengan segala hikmat yang ada pada diri kita sendiri. Lalu kita menyerahkan kepada Tuhan dan kita seolah-olah meminta stempel persetujuan dari Tuhan. Padahal apa yang kita rencanakan dengan pikiran kita sendiri itu belum tentu selaras dengan rancangan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Namun menaati suara Tuhan itu berarti kita mau meletakkan segala pikiran kita, segala ego kita, dan membiarkan Tuhan yang menulis segala skenario, segala rencana kehidupan kita. Sikap hati seorang murid adalah kesediaan untuk mau dibentuk. Terkadang Tuhan mengajar kita melalui berbagai macam teguran yang halus di dalam hati nurani kita saat kita hendak berbuat salah atau berbuat dosa. Sementara di lain waktu, Tuhan mengajar kita melalui berbagai macam kegagalan yang terjadi, bahkan kegagalan yang menyakitkan atau suatu penundaan yang terasa begitu membosankan bagi kita. Jika hari ini Anda merasa sedang diproses oleh Tuhan, janganlah engkau memberontak bahkan melawan Tuhan. Itu tandanya bahwa saat ini Anda sedang berada di dalam kelasnya Tuhan. Untuk Anda belajar dari mendengarkan suara Tuhan. Katakanlah dalam hati nuranimu, dalam batinmu, dalam pikiranmu, katakan, "Tuhan, saya siap untuk diajar." Yang kedua, kepekaan terhadap Roh Kudus. Frasa yang berkata, "Kiranya roh-Mu yang baik itu." Daud menyebut Roh Allah sebagai roh yang baik. Ini penting untuk kita ingat. Terkadang kita takut menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan karena kita takut Tuhan akan menyuruh kita melakukan hal-hal yang mengerikan atau mengambil segala kesenangan kita. Padahal Roh Kudus adalah Parakletos, penolong dan juga penghibur. Suara hati Tuhan itu begitu lembut, tidak menuduh kita dengan kebencian, melainkan suara yang menuntun dengan penuh belas kasih. Menaati suara Tuhan seringkali bukan tentang keputusan yang besar, seperti misalnya pindah ke negara lain,
atau kemudian kita berganti karir, melainkan suatu ketaatan yang sepertinya kecil-kecil setiap hari. Bersabar saat lalu lintas sedang macet, jujur dalam pekerjaan yang kecil, senantiasa mau tersenyum pada orang yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, tujuan akhir. Frasa yang berkata, menuntun aku di tanah yang rata. Daud memohon untuk dituntun di tanah yang rata. Apa artinya tanah yang rata? Apakah ini berarti hidup tanpa masalah? Tentu tidak demikian, saudaraku. Hidup sebagai anak-anak Tuhan tidak menjanjikan bahwa jalan hidup kita bebas dari masalah, bebas dari hambatan. Tanah yang rata ini berbicara tentang stabilitas spiritual kita. Ketika kita belajar untuk taat dan melakukan kehendak Allah, maka jiwa kita ini tidak lagi seperti seolah-olah naik permainan roller coaster yang berjalan penuh dengan tikungan-tikungan yang tajam. Kita tidak lagi mudah untuk terombang-ambing dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam intimidasi dari keadaan yang menekan. Orang yang taat pada suara Tuhan memiliki suatu ketenangan batin yang ajaib. Meskipun badai sedang mengamuk dalam hidupnya terjadi di sekelilingnya, pijakannya tetap rata dan kokoh. Ketaatan membawa damai sejahtera. Ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita berjalan dalam perlindungan dari Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melakukan kehendak Allah itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita. Kita mungkin masih sering jatuh bangun dalam menjalani hidup, salah mendengar, atau bahkan beberapa orang sengaja membangkang. Namun kabar baiknya adalah Tuhan adalah Allahku, Allah yang setia, Allah yang sungguh personal bagi kita semua. Jangan berkecil hati jika Anda merasa belum sempurna dalam menjalani ketaatan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan pada doa yang seperti yang doa diucapkan oleh Daud hari ini, yaitu untuk mau diajar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jadikan Mazmur 143 ayat 10 ini sebagai doa nafas Anda setiap pagi, setiap saat sebelum Anda memulai segala aktivitas Anda. Izinkan Roh Kudus yang baik itu memegang tangan Anda, menuntun langkah demi langkah, bukan dengan paksaan, tetapi dengan tuntunan yang penuh kasih sayang menuju tanah yang rata. Di sanalah dalam pusat kehendak Tuhan kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang Maha Pengasih dan Allah yang setia, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk menyenangkan Engkau. Firman-Mu dalam renungan ini sudah mengingatkan kami, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami lebih memilih jalan kami sendiri daripada mendengarkan suara hati Engkau yang berbisik lembut pada hidup kami. Kami mohon ampuni dan atas segala ketidaktaatan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang baik ke atas kami ya Tuhan.
Bukalah hati dan telinga rohani kami, agar kami dapat mendengar suara hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu, melalui doa, dan melalui bisikan roh yang menuntun hidup kami. Ajarilah kami ya Bapa untuk berjalan dalam ketaatan dengan penuh hati. Tuntunlah kami selalu di jalan yang rata, jalan kebenaran-Mu, agar setiap langkah dan keputusan kami mencerminkan akan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini akan membawa hidup kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.